Halo, Ronald di sini. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan sehat selalu. Pagi-pagi gua ajak kalian jalan-jalan. Ini sebenarnya udah mau April nih. Tapi masih banyak salju. Padahal di Oslo. Biasanya itu di kota-kota yang di atas baru tuh nggak banyak salju. Maksudnya kota-kota yang di utara di utara Norway. Itu baru biasanya nggak ada salju. Biasanya banyak salju. Di selatannya ini di bawah gitu kok masih banyak salju. Udah mau April tapi enak, seger. Cuma ada dingin, masih -2 sih, nggak terlalu dingin, seger. Kalau misalnya jalan-jalan pagi-pagi gini di weekday, jadi masih santai, masih nggak terlalu banyak orang, suasana sepi. Di sekeliling, malah ini banyak apartemen, di sekelilingin banyak apartemen. Ini nih, udara di Norway itu yang paling juara. Aduh, plong rasanya. Ini udara di sini seger banget. Ini mungkin kalau di Indo suasananya kayak di puncak-puncak jam-jam 6 kali ya. Masih berkabut di sana. Enak banget sini. Ya, sambil jalan-jalan ini gue sekalian mau cerita. Ini tuh videonya gue ambil hari Selasa. Gue rencananya itu ngupload ya kan, bakalan kemarin hari Rabu udah mulai gue upload tuh videonya. Jadi rencananya itu mau ngupload Rabu antara Sabtu atau Minggu gitu. Jadi 2 kali seminggu. Yang Rabunya udah pasti. Terus antara Sabtu atau Minggu, gue belum pastiin sih. Tapi tetap jam 3 waktu Indonesia Barat nanti mulai uploadnya. Kalau di sini gue ngupload itu jam 9 pagi. Karena perbedaan waktunya itu 6 jam. Nah, ini gue ngambil video ini hari Selasa. Jadi nanti siang atau sore atau malam gue udah mulai ngedit terus uploadnya. Karena hari Sabtunya gue mau terbang ke Inggris. Jadi ini tuh ya termasuk hari-hari terakhir gue di Norwegia lah untuk waktu yang lama. Karena gue berencana pulang ke Indonesia itu dalam waktu yang lama. Belum tentu berapa lama, tapi karena gue sudah memiliki hak permanen di Norwegia, jadi gue bisa balik ke Indonesia atau keluar negara Norwegia itu lebih lama bisa. Kalau dulu gue kan maksimal 3 bulan bisa keluar. Nah, kalau sekarang tuh lebih bertahun-tahun bisa. Jadi gue belum memutuskan sih berapa lama gue bakalan tinggal di Indonesianya, atau kemungkinan gue menetap di sana atau balik lagi setelah setahun, setelah 2 tahun gitu. Gue belum menentukan. Tapi yang pasti lebih dari 6 bulan gue bakalan stay di Indonesia untuk waktu ini. Jadi gue rencananya itu mau Sabtu ini terbang ke Inggris, ke England, mendaratnya itu di London. Jadi 4 hari gue di London. Rencananya mau stadion tour di beberapa klub Premier League. Jadi rencananya itu mau ke Chelsea, stadion Chelsea, Stamford Bridge, terus ke Emirates, stadionnya Arsenal. Terus habis itu udah 4 hari di London. Nanti mungkin juga keliling-keliling ke London Bridge atau sekitarannya gitu, explore London. Terus habis 4 hari di London, gue 2 hari bakalan dari London naik kereta rencananya ke Liverpool. Dari Liverpool udah pasti gue ke Anfield, stadionnya Liverpool. Terus habis itu mau nge-explore museumnya Beatles di sana. Jadi kita lihat aja nanti
keseruan-keseruannya di Museum Beatles di sana, karena gue suka juga lagu-lagunya Beatles. Tapi di Liverpool itu cuma 2 hari aja. Habis itu dari Liverpool 2 hari gue naik kereta lagi ke Manchester. Nah di Manchester itu gue bakalan pastinya stadion tour ke Etihad, stadionnya Manchester City. Terus habis itu ke Old Trafford, stadionnya Manchester United. Jadi ada 5 stadion nanti gue jalanin, termasuk gue mau nonton juga laga Manchester United versus Liverpool, itu di Old Trafford. Jadi perjalanan gue habis dari Liverpool 2 hari, terus 3 hari di Manchester. Nanti kita explore aja di Manchester itu, karena Manchester di London itu gue nggak lama sih sebenarnya, totalnya di Inggris itu sekitar 8 atau 9 hari gitu, 8 atau 9 hari. Jadi weekend gue dapatnya di London hari Sabtunya kan gue terbang ke London hari Sabtu. Terus weekend Sabtu depannya itu gue dapatnya di Manchester, karena gue Seninnya gue berangkat ke Indonesia itu dari Manchester. Penerbangan gue itu dari Manchester langsung ke Indonesia. Maksudnya ya transit di Doha ya, tapi nggak ada berhenti ke London lagi gitu maksudnya. Jadi dari Manchester langsung ke Doha, Doha langsung ke Jakarta. Rencananya juga nanti pada saat pertandingan live-nya Manchester United lawan Liverpool, gue bakalan bikin TikTok live-nya. Jadi kalian bisa berkomentar di sana. Kalau lihat suasana di Norway ini, suasananya kalian bisa lihat sekeliling gitu. Sampingnya pohon-pohon pinus, enak deh banget. Di depan kita itu udah rumah tuh. Sana udah istilahnya udah kampung lah, udah perkotaan. Kampung apa gue bilang? Udah kawasan rumah penduduk. Padat rumah penduduk, tapi lihat sepi. Itu juga yang memutuskan gue untuk mencoba pindah ke Indonesia lagi untuk waktu yang lama. Karena jujur aja setelah 10 tahun gue di Norwegia dan gue tumbuh besar di Indonesia di lingkungan yang penuh dengan sosial gitu, setiap saat kita bersosial. Gue pernah hidup di Bandung, pernah hidup di Sumatera Utara, pernah hidup di Jakarta, pernah hidup di Bali juga. Itu lingkungan sosial gue itu seru, maksudnya nongkrong pasti ada temen, walaupun gue berpindah-pindah gitu, gue pasti ketemu temen, nggak butuh waktu lama. Di sini gue hampir bertahun-tahun di setiap daerah, karena di totalnya di Norway itu gue 10 tahun lebih kan. Tapi ya, kayak contohnya di Oslo ini gue baru beberapa tahun, di Verdal kemarin itu baru beberapa tahun gitu. Jadi gue nggak merasakan apa hidup sosial yang sama, jauh banget. Gue tahu nggak bakal bisa ngebandingin Indonesia dengan negara lain, karena Indonesia itu orangnya sangat ramah dan sangat bersosial, dan tidak bisa gue bandingin ke negara-negara yang lain. Tapi setidaknya sedikit pun gue nggak bisa nemu gitu perasaan gue kayak merasa oh ini tempat gue gitu, I belong here gitu. Nggak bisa gue ngerasainnya di sini. Nggak tahu kenapa, bertahun-tahun gue nggak tahu kenapa, gue juga bingung. Banyak yang bilang coba lu nanti kalau udah sekolah, udah kerja, lu bakal nemu temen gitu. Gue udah ngejalanin dari sekolah bahasa Norwegia, gue mulai banyak teman, tapi nggak ada yang bisa nongkrong kayak Indonesia itu nggak bisa. Terus kedua dari sekolah, jadi sebelum ambil kuliah kemarin tuh setahun gue kayak dites gitu di sekolah, kayak sekolah persetaraan gitu. Jadi biar bisa gue ngedaftar kuliah di sekolah itu juga studi kompetensi gitu. General kompetensi kalau di sini namanya. Di sini tuh namanya general kompetensi. Nah itu setahun gue di situ ketemu yang bermacam usia juga ya. Tidak bisa juga gue
menemukan vibe-nya bersosial. Habis itu di sela-selanya itu juga gue kerja, ada kerja di bar gue bermacam-macam, terus kerja di fast food, di McDonald. Itu kan ketemu kolega, ketemu karyawan juga, tapi tidak bisa juga gue merasakan pekerjaan vibe kolega atau vibe karyawan itu sama seperti waktu gue kerja di Indonesia. Ini cerita walaupun gue di Indonesia banyak yang kerjaan yang kerjaan lepas gitu. Tapi gue juga pernah ngalamin kerjaan formal. Itu sama enaknya di Indonesia itu. Balik gawe kita nongkrong dulu warung kopi depan tempat kerja kita, santai, ngerokok dulu. Mau masuk siang, mau shift siang, mau shift pagi, pasti baliknya itu atau sebelum mulai kerjanya itu kita nongkrong dulu, ngopi, ngerokok dulu, cerita dulu. Jadi awal datang kita tuh lebih awal 15 menit, bisa hihi dulu sama temen gitu ya kan. Terus bisa ngerencanain main futsal yuk malam Sabtu ini, weekend ini main futsal yuk, kesini yuk Sabtu ini touring yuk gitu. Ada di Indonesia itu. Nah kalau di sini nggak ada, men. Pulang kerja ya lo pulang. Begitu juga gue di kampus pulang kampus ya pulang. Terkadang ya kita ngelanjut ke beberapa perpustakaan ngerjain tugas kelompok, atau bukan tugas kelompok, tugas proyekan sendiri tapi dikerjain kelompok, bisa jadi kayak gitu kan, untuk sharing. Terus ada juga tugas yang benar-benar kelompok dikerjain di perpustakaan atau di aula atau di sekolah itu juga lagi. Udah itu aja, sekali itu aja. Setidaknya ini pengalaman gue pribadi ya. Gue nggak tahu kalau misalnya orang-orang yang lain, karena di kelas gue kayak di kampus gue saat ini tuh rata-rata 99%, 98% itu orang Norway semua. Jadi itu juga alasan gue kayaknya gue nggak betah di Norway. I'm not belong here kayaknya. Ditambah musim dinginnya, aduh sakit kepala di sini musim dinginnya. Lu harus tetap ngelakuin aktivitas walaupun udah minus 15, minus 20, tetap lu harus keluar. Lu kerja ya berarti harus tetap jalan kerja. Ditambah musim dingin di sini itu rata-rata memang pada umumnya musim dingin itu kan matahari sedikit, bukan matahari sih sebenarnya, cahaya nih kayak gini kan nggak ada matahari tapi ada cahaya kan. Nah cahaya seperti ini tuh di musim dingin itu sangat sebentar, bisa 2 jam 3 jam gitu doang ya, selebihnya gelap. Nah itu bikin secara mental kita makin depres, karena gue tumbuh besar ketemu matahari dari jam 6 pagi ke jam 6 sore gitu. Badan gue, kulit gue kena sengat matahari karena ada vitamin D juga dari matahari. Di sini gue harus konsumsi vitamin D. Tiap hari gue konsumsi vitamin D di sini. Karena gue butuh asupan vitamin D. Gue nggak dapat dari matahari di sini. Kayak gimana mau dapat gini? Ini masih pagi loh. Bukan karena mendung, memang masih pagi. Kayak gini. Tuh, rata-rata. Ini kota Oslo. Gue 15 menit ke sentrum Oslo yang minggu kemarin videonya gue upload. 15 menit naik kereta, nggak terlalu jauh amat. Kayak gimana lagi? Tapi pemukiman penuh tuh. Di sana pemukiman padat rumah tuh. Ini rumah-rumah kayak gini nih bukan satu keluarga aja nih, bisa 5-6. Nah rumah-rumah kayak gitu bisa 5-6 pasangan. Nah kayak gini nih, bisa 2-3. Apalagi apartemen kayak gini, kalau itu udah jelas kan. Nah kalau ini memang ini kandang kuda nih. Ini kan untuk pacuan kuda. Bukan pacuan siapa nih, pelatihan atau apalah untuk kuda gitu. Nah kalau ini memang rumah, itu memang rumah tuh. Jadi bisa kalian bayangin populasinya itu, maksudnya orang-orangnya di sini juga sebenarnya itu rame, tapi nggak tahu kemana. Ini bukan karena hanya pagi ya, maksudnya lihat aja nih, walaupun sepagi-paginya, masa nggak ada 1-2 orang tuh. Ini
kota Oslo loh, ibu kotanya Norwegia. Gue biasanya kerja di mall, ngelihat ratusan orang tiap hari, beda-beda orang, puluhan orang lalu lalang di depan gua di Jakarta, di Bali. Di sini empty. Tapi ini gue bukannya mau memberi pengaruh buruk apa gimana. Ini buat pengalaman gue pribadi. Sepertinya Norwegia itu bukan buat tempat gua, setidaknya di musim dingin. Jadi itu juga karena itu juga yang jadi bahan pertimbangan buat gue. Kemungkinan gue bisa pas musim panasnya datang ke Norway. Setiap musim panas, contohnya 7 bulan kerja musim panas di sini, terus 5 bulan keluar dari Norway di musim dinginnya. Kemungkinan ada bisa seperti itu nanti. Jadi gue belum menentukan itu, gue belum menentukan keputusan gue seperti apa. Lihat flow-nya aja nanti. Karena itu juga sebenarnya dari awal itu, ini sebenarnya perasaan ini udah feeling ini udah lama ini. Makanya dari awal gue memilih graphic design. Tujuannya selain gue suka mendesain dan kreatif industri, tujuannya gimana caranya biar gue bisa kerja freelance, tidak terikat sebisa mungkin. Tapi kalau udah namanya masalah perut terpaksa ya mau nggak mau ya. Tapi sebisa mungkin gue lah berencana untuk bekerja sebagai freelance aja. Jadi ngambil setiap proyekan, dan gue tidak menganut sistem hidup yang wah gitu lah. Harus punya mobil, harus punya handphone terbaru. Gue udah nggak di fase itu lagi. Cukup buat bayar tempat tinggal gue, cukup untuk kebutuhan gue hidup ya. Selama itu terpenuhi, tercukupi, gue sih kayaknya nggak neko-neko. Jadi itu juga alasan gue untuk memutuskan pindah atau mencoba, lebih tepatnya mencoba untuk tinggal di Indonesia lagi, melihat kayak gimana. Karena kan udah pasti dong beda setelah beberapa tahun ini gue tinggalin. Gue datang ke Indonesia memang setiap tahun, tapi datangnya kan seperti liburan aja, seperti turis. Jadi tidak bisa melihat kesehariannya seperti apa gitu. Waktu liburan sih terlihat di mata gue enak-enak aja, seru-seru aja. Setelah terjadi perubahan gitu. Lagi di Bali, pantainya juga udah berubah, mungkin sistemnya juga sudah berubah. Jadi gue mau beradaptasi dulu, ngelihat dulu untuk minimal 6 bulan ini ya, ngelihat dulu. Kalau misalnya kehidupan gue itu berjalan sesuai dengan rencana, semuanya smooth, semoga aja dimudahkan, ya gue bakal menetap di Indonesia. Tapi ya sesekali gue pulang ke Norway karena jaminan kesehatan gue, terus jaminan kewarganegaraan gue. Warga negara gue sebenarnya masih Indonesia, tapi gue udah ada permanen, hak tinggal permanen di Norway itu biar nggak hilang gitu maksudnya. Jadi gue harus balik sesekali ke Norway gitu. Oke, kita lihat aja. Gue minta juga buat dari kalian doa-doanya, semoga dimudahkan perjalanan gue juga nanti Sabtu ini. Semoga selamat sampai tujuan. Terus nanti perjalanan dari London ke Indonesia juga semoga selamat sampai tujuan, tidak ada kendala, tidak ada kekurangan satu apapun. Dan semoga selama gue nanti di Indonesia dimudahkan, dibukakan jalan, jadi gue makin terinspirasi, dikasih pembelajaran biar gue bisa cepet-cepet belajar, biar nggak telat. Kalaupun ada kesalahan atau apa, biar cepet menjadi bahan pelajaran gitu sebelum telat. Gue mau nyampe apartemen gue. Jadi itu adalah curhatan gue hari ini. Jangan lupa buat kalian yang pendukung klub-klub Liga Inggris, tinggalkan jejak kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga support gue dengan mengklik tombol subscribe. Follow gue juga di sosial media gue, di TikTok dan Instagram. Terima kasih sekali lagi buat kalian yang udah dengar dengan curhatan gue. Semoga kalian sehat-sehat selalu. Sampai ketemu di video berikutnya.